Yo, welcome back to my channel Ringo Alliance, dan kali ini seperti biasa kita akan mereview hotel lagi. Dan seperti biasanya saya akan mereview hotel yang ada di Kalimantan Barat. Kali ini saya ingin menjajah hotel-hotel yang ada di Pontianak, guys. Jadi hotel-hotel yang ada di Pontianak ini sebenarnya banyak keren-keren dan asik-asik sebenarnya. Selama ini kan saya hanya mengeksplor hotel-hotel yang ada di Singkawang. Tapi kali ini saya berada di Maestro Hotel Pontianak. Jadi Hotel Maestro Pontianak ini letaknya benar-benar di tengah kota, dan tempatnya itu benar-benar terhimpit oleh berbagai toko-toko yang ada di kiri kanan hotel. Jadi pada saat saya masuk ke hotel ini, kesan saya yang pertama yang saya rasakan yaitu parkirnya sempit banget. Jadi pada saat kita masuk ke dalam itu kendaraan benar-benar ramai banget. Dan kebetulan saya datang di Sabtu malam atau Sabtu sore ya. Kendaraan itu benar-benar banyak di depan hotel yang lalu lalang, dan kendaraan yang masuk ke dalam hotel juga banyak, sehingga untuk parkir itu susah. Maka di sini tersedia pelayanan titip kunci. Jadi kita tinggal serahkan kunci aja dan mobil kita akan diparkirin. Ya sebenarnya sih ada plus ada minusnya juga. Kalau titip kunci ini kan kita tidak terlalu susah, tinggal serahkan kunci kepada juru parkir, mereka akan memindahkan parkir dan akan memindahkan mobil kita. Sisi nggak enaknya itu misalnya kita mesti keluar di waktu yang tidak biasa, seperti di subuh hari, guys. Misalnya subuh hari kita mesti keluar untuk mencari masjid untuk sholat subuh, itu otomatis kita tidak segampang itu menemukan petugas yang memegang kunci mobil kita, guys, karena mereka juga punya shift kan, mungkin mereka sedang istirahat, dan itu juga kita pikirin kan. Ya sebenarnya sih nggak cuman karena ke masjid ya, mungkin ada urusan lain, mungkin seperti kalian mesti keluar, mesti hangout sama teman-teman kalian di tengah malam, atau harus nongkrong di warkop sampai pagi ya, itu kan macam-macam urusan kan. Pada saat kita memasuki koridor Hotel Maestro ini, yang saya perhatikan tuh elegan banget, tempatnya elegan banget, seperti ada lampu-lampu gantung, lalu ada lukisan-lukisan, ada pernak-pernik yang mencerminkan budaya Pontianak ya. Ada jual-jual seperti merchandise. Pada saat kita masuk juga, kesan pertama sih yang saya perhatikan, hotel ini tidak terlalu luas. Di koridornya itu benar-benar tidak luas, tapi yang pasti tempatnya benar-benar asik dan elegan. Setelah kita memasuki kamarnya ini benar-benar pas buat saya, karena kamarnya ini untuk orang yang memiliki keluarga yang tidak terlalu banyak, seperti 4 orang jumlah keluarga, itu kayaknya pas banget untuk kamar ini, karena kamar ini sudah memiliki sebuah tempat tidur yang lumayan luas, tapi pas untuk 3 orang, guys, pas untuk 3 orang. Dan itu saya rasa nggak bisa ditambahin lagi tuh. Kalau udah 3 orang ya udah 3 orang, nggak bisa kita tambahin jadi 4 orang, karena tempat tidurnya ini benar-benar sebenarnya pasnya untuk 2 orang, tapi karena kita mungkin memiliki anak atau apa, kita bisa buat jadi 3 orang. Jika anggota keluarganya besar-besar itu nggak muat. Hal pertama yang menjadi daya tarikku pada saat memasuki kamar ini yaitu TV-nya ada 2, guys. Jadi baru kali ini saya menemukan hotel yang memiliki televisinya ada 2 sekaligus. Jadi televisinya ada di dinding ruang santai, dan di kamar tidur juga ada TV lagi. Jadi TV-nya ada 2 dan memiliki merek yang sama TV-nya, yaitu merek apa nih? Cocoa ya. Pokoknya TV-nya mereknya sama, dan remote-nya satu. Remote-nya cuma satu, guys. Dan jadi satu remote itu mengendalikan 2 televisi sekaligus. Keren sih. Untuk konsep ruangan ini benar-benar asik. Menurut saya konsepnya benar-benar enak. Kalau hotel ini mengingatkan aku sama hotel yang ada di Solo Paragon, guys. Jadi pada saat jika kalian pernah ke hotel Solo Paragon, itu mirip banget. Adanya partisi di tengah-tengah ruangan ini, di tengah-tengah room ini. Jadi pembatas antara kamar tidur dan ruang keluarga. Kemudian di sini juga tersedia lukisan yang estetik. Lukisan ini sepertinya memang menambah kesan mewah dari kamar ini. Jadi sebenarnya kamar ini nggak luas, guys. Kamar ini benar-benar ya sedang sih, menurut saya sih, untuk orang yang memiliki keluarga kecil, ini kamar ini nggak terlalu luas gitu. Tapi gitu, kesan mewahnya dapet. Lalu pembagian tempatnya juga dapet, adanya kursi sofa, adanya kursi kerja seperti sekarang ini. Jika kalian mungkin datang ke hotel ini hanya sekedar ingin bekerja, mungkin
menyelesaikan pekerjaan kantor, seperti menyelesaikan tugas kantor yang nggak bisa diselesaikan di kantor, pulangnya langsung ke hotel ini benar-benar pas banget untuk kalian. Lalu di sini juga tersedia meja yang panjang. Meja ini menyatu dari meja kerja hingga ke meja berhias. Jadi meja ini benar-benar panjang sehingga ditempatkannya minuman-minuman beverage seperti pemanas air semuanya dalam satu meja ini. Dan yang tidak menyulitkan kita yaitu banyaknya colokan listrik di sini. Jadi colokan listrik di sini ini udah lumayan banyak. Jadi jika kita memiliki laptop lalu kita bawa lagi HP atau apa, kita bisa mencolokkannya di beberapa tempat, yaitu kalau bisa kita hitung ada sekitar 4 tempat untuk kita mencolokkan gadget-gadget kita, guys. Jadi room ini kaya akan colokan kalau menurut saya. Dan di sini juga tersedia 2 kaca besar yang terletak di dekat kamar mandi dan di lurusan koridor. Pada saat kita masuk dari pintu room ini, maka kita akan disambut oleh cahaya yang lumayan besar. Jadi ada 2 kaca besar yang ada di room ini. Lalu kita juga memiliki lemari yang memiliki kompartemen yang benar-benar besar. Kita bisa menyimpan barang-barang kita yang lumayan besar, atau kita membawa koper yang agak besar mungkin. Kita sudah punya lemari. Lalu kita juga memiliki kulkas yang sudah ada freezernya. Jadi jika kalian membawa sesuatu seperti ice cream atau apa, di sini sudah tersedia kulkas yang sudah ada freezernya. Lalu untuk lampu tidur, sudah ada lampu baca, dan di tempat tidurnya juga ada 2 lampu baca juga. Jadi lampu baca totalnya ada 3, termasuk lampu baca yang ini yang ada di meja kerja. Lalu kita juga memiliki meja setrikaan, kita juga memiliki kursi untuk kita berhias yang sudah menghadap kaca. Lalu di sini sudah memiliki 2 telepon yang digunakan untuk berhubungan sama bagian operator di bagian penjagaan, guys. Jadi jika kita ingin memesan makanan atau kita ada sesuatu yang mengganjal dengan hotel ini, adanya kerusakan-kerusakan apapun yang ada di room ini, dan kita memerlukan bantuan sama petugas di bawah, di sini sudah tersedia ada 2 telepon sekaligus, guys. Cuman yang mesti kalian tahu di sini, jika kalian umat muslim dan ingin melaksanakan sholat di kamar ini, kalian harus periksa laci-lacinya, guys, karena petunjuk dari kiblatnya itu terletak di laci. Oke, seperti ini kiblatnya ini mengarah ke sana, guys, dan posisinya ada di dalam laci. Jadi jika kalian tidak bisa menemukan di langit-langit ruangan, mungkin kalian harus coba sekali-sekali cek di laci, karena biasanya petunjuknya itu ada di laci dari salah satu meja yang ada di kamar ini, guys.
guys, jadi kali ini kita berada di Hotel Maestro Pontianak guys. Jadi di Hotel Maestro Pontianak ini letaknya di tengah kota, tepatnya di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Orang menyebutnya Jalan Kota Baru. Jadi sekarang kita mau sarapan. Jadi di Hotel Maestro ini mulai sarapan itu startnya jam 6 sampai jam 10. Cuman kita mulai sarapan jam 7.10. Sebenarnya sudah mulai disediakan itu dari jam 6. Oke, tanpa berbasa-basi. Jadi hari ini kita sarapannya beberapa makanan yang mesti kita makan dan kita habiskan karena kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil, yaitu seperti nasi dan nasi lengkap, ada juga kue-kue, ada juga roti, ada juga buah-buahan semangka, pepaya dan lain-lain, ada manisan. Ini manisan apa nih? Kemudian kita ada sup juga, bisa juga ada sereal juga ada, roti. Jadi sarapan di sini sih biasa seperti sarapan di hotel-hotel lain ya, friend. Kolam renang di Hotel Maestro Pontianak ini posisinya berada di dalam ruangan, yaitu indoor, tetapi tetap dapat sinar matahari langsung karena ada bagian atap yang terbuka. Jadi, walaupun di dalam, suasananya tetap terang dan hangat. Kolamnya juga enggak terlalu dalam, cuma 1,2 meter, jadi aman banget buat anak-anak usia 5-10 tahun yang mau main air dengan nyaman. Lokasi kolamnya dekat banget sama restoran, jadi kamu bisa berenang terus langsung pesan makanan atau minuman tanpa perlu jalan jauh. Cocok banget buat keluarga yang pengen santai, dan anak-anak bisa main air sementara orang tua bisa duduk santai sambil ngemil di tepi kolam. Nah, seru kan? Kolamnya bersih dan terawat dengan baik, memberikan pengalaman berenang yang menyenangkan bagi para tamu. Kolam renang ini juga dilengkapi dengan kursi santai, cocok untuk bersantai setelah berenang. Bagi tamu yang membawa anak-anak, terdapat area khusus untuk anak-anak dengan kedalaman yang aman. Di sekitar kolam juga terdapat bar atau restoran kecil, sehingga tamu bisa menikmati makanan dan minuman ringan sambil menikmati suasana di tepi kolam. Namun, di setiap kelebihan bukan berarti tidak ada kekurangan. Oke guys, jadi yang agak kurang pas menurut saya yaitu di hotel ini, yaitu ini pintunya sudah kita tutup dan kita sudah kunci ya. Cuman kuncinya itu nggak masuk sampai ke dalam. Jadi kuncinya itu udah kita putar tapi masih belum masuk, bener ini. Ini kalau kita buka aja nih dah seperti tidak mengunci guys. Jadi kalau kita cek lubangnya itu, sepertinya lubang kuncinya itu tidak pas guys. Kenapa ya? Jadi sepertinya besi penguncinya itu nyangkut dan tidak masuk ke dalam.